Halo, kita jumpa lagi di edisi ketiga percakapan kita tentang Hari Reformasi Gereja yang saya rencanakan secara berseri akan mengisi perenungan bulan Oktober tahun 2024. Di edisi ketiga ini saya ingin menggambarkan mengapa Martin Luther berhasil untuk menggerakkan perubahan dan pembaharuan dalam tubuh gereja. Ini perlu diingat karena sebelum Martin Luther sebenarnya sudah ada beberapa gerakan awal yang diprakarsai juga oleh imam-imam dalam gereja Katolik yang merasa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan hierarki gereja. Dan karena itu mereka juga mengajukan kritik dan protes kepada struktur kepausan dan hierarki yang ada di Roma untuk segera melakukan perubahan, menyelamatkan gereja dari kesesatan yang lebih parah. Tokoh pertama yang dikenal sebagai berusaha untuk membaharui kehidupan teologi dan moral dalam gereja bernama Johannes Hus, atau biasa juga dikenal dengan nama John Hus. Dia adalah seorang imam, teolog sekaligus filsuf dari Ceko yang hidup dari tahun 1369 sampai tahun 1415. Johannes Hus bekerja di Ceko sebagai imam yang saat ini dikenal dengan nama wilayah Bohemia. Hus juga menjadi salah seorang penggerak reformasi gereja. Lebih dahulu 1 abad dari pergerakan reformasi yang dikerjakan oleh Luther. Hus mulai menggerakkan reformasi pada masa hidupnya yang kita sebutkan tadi tahun 1369 sampai 1415. Sedangkan Martin Luther menggerakkan reformasi tahun 1517, berarti hampir 1 abad dari apa yang diupayakan oleh Johannes Hus. Baik, kita lebih dahulu berkenalan dengan siapa Johannes Hus, yang sering juga disebut sebagai reformator gereja asal Ceko. Dari tahun 1398, Johannes Hus mengajar di Universitas Karlova di Praha. Dia kemudian dipercaya untuk menjadi dekan dan pada tahun 1409 diangkat menjadi rektor di universitas itu. Dalam tulisan-tulisannya, Johannes Hus menunjukkan simpati yang besar terhadap John Wycliffe dalam hal mengkritik gereja Katolik yang makin merosot moralnya dan juga makin sewenang-wenang dalam kekuasaan. Gereja Katolik, terutama pemimpin hierarkinya termasuk Paus, menganggap Hus sebagai pengajar sesat atau bidat, dan karena itu Hus diekskomunikasi. Dan itu berlangsung pada tahun 1411. Meskipun begitu, Hus tetap mempertahankan ajarannya. Dia bahkan hadir di konsili Konstans untuk menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya sebagai pengajar bidah atau membawa kesesatan dalam gereja. Hierarki gereja, para pemimpin waktu itu tetap tidak ingin mendengarkan pembelaan
Hus terhadap ajaran-ajarannya. Dan karena itu dia tetap dikutuk sebagai bidat. Hus kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang dari kekaisaran untuk dibakar di tiang pancang ketika ia menolak untuk menarik kembali ajaran-ajarannya. Dan eksekusi yang dilakukan terhadap Yohanes Hus berlangsung tanggal 6 Juli 1415 di kota Konstanz, Jerman. Sampai sekarang hari eksekusinya yaitu tanggal 6 Juli diperingati sebagai hari Jan Hus oleh masyarakat Kristen di Ceko dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hus dikenal sebagai seorang reformator gereja. Meskipun gerakan reformasinya berhasil dipatahkan. Pengikut-pengikutnya disebut kaum Husite yang termasuk dari sebagian besar penduduk Ceko di Bohemia. 1 abad kemudian setelah Hus mengajukan kritik dan protes, 90% penduduk Ceko menjadi non-Katolik. Artinya mereka keluar dari gereja Roma Katolik yang menolak otokritik dan tidak ingin untuk menjalankan pembaharuan sebagaimana yang diserukan oleh Jan Hus. Hus juga dianggap sebagai seorang pendahulu dalam gerakan Protestantisme. Seperti sudah kita katakan tadi, sebelum Luther sudah ada bapak-bapak pemimpin gereja yang gelisah dengan kehidupan rohani yang bobrok dan pemerintahan di bawah kepausan dalam gereja yang sangat-sangat bersifat diktator. Ajaran-ajaran dan pengaruh Hus pada pemikiran reformasi, terutama pada Martin Luther, sangat-sangat kuat. Nah, itu latar belakang tentang Hus sebagai imam pertama dalam gereja Roma Katolik di abad ke-15 yang berusaha untuk memanggil gereja kembali kepada haluan yang benar atau kepada jalur yang benar dan membebaskan diri dari kesesatan yang makin lama makin menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia menjadi korban akibat dari ketidaksediaan pemimpin gereja, hierarki dalam Katolisisme yang tidak ingin mengalami perubahan dan pembaharuan. Itu edisi ketiga dari renungan atau bincang-bincang kita tentang Hari Reformasi Gereja abad ke-16. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya.